Shalom saudara, selamat pagi, bersyukur buat hari ini. Bacaan kita sudah sampai di dalam Injil Matius pasal 16, 17, dan 18. Untuk mengawali hari ini, mari kita merenungkan Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita belajar merenungkan dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang domba yang hilang. Pertanyaannya, kenapa domba yang hilang satu dari 100 ekor tadi dicari? Bapak Ibu Saudara, pengembalaan itu sangat umum di Israel. Bahkan domba-domba itu diberi nama satu persatu, saudara. Kalau kita melihat Yohanes pasal yang ke-10, pagi hari dikeluarkan untuk pergi ke padang rumput, kemudian sore hari dibawa pulang, lalu dimasukkan ke dalam kandang. Dan gembala memanggil nama mereka satu persatu, dan domba-domba itu mengenal suara sang gembala. Nah, ketika satu di antaranya hilang, maka sang gembala ini akan bersedih. Kenapa? Karena dia bisa mengganti yang hilang itu dengan sejumlah uang kepada pemilik domba-domba. Sebab gembala di sini belum tentu menjadi pemilik domba, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang menjadi renungan pagi ini adalah mengapa yang satu tadi yang hilang dicari sampai ketemu. Bahkan kita mengatakan gembala itu mengorbankan yang 99 ekor, saudara, di tempat yang lain demi mencari yang satu itu sampai ketemu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau renungkan bagian ini, di dalam ayat paralelnya, di dalam Injil Lukas, kalau Bapak Ibu baca, karena yang satu yang hilang ini adalah miliknya. Jadi ketika menjadi miliknya, maka akan dipertahankan. Satu contoh yang sederhana, ketika kita di tengah jalan menemukan seorang ibu, melihat seorang ibu yang tasnya dirampas orang. Yang lain hanya menonton, Bapak Ibu. Tapi ibu ini akan mengejar yang merampas untuk mendapatkan tasnya sampai kembali. Kenapa? Karena tasnya yang dirampas adalah milik dari ibu ini. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Saya dan saudara adalah domba-domba miliknya Tuhan. Dan jika ada yang hilang di antaranya, maka Allah Sang Gembala itu akan mencari. Nah, Bapak Ibu, di dalam bulan Desember kita mengenang memperingati peristiwa Natal. Apakah Natal itu? Allah yang mau menjadi manusia ke dalam dunia ini. Tujuannya apa? Untuk mencari domba-domba manusia yang berdosa, manusia yang tersesat. Dan puji Tuhan kalau kita sudah kembali kepada Sang Gembala Agung, yaitu kembali kepada Tuhan. Jadi bersyukur kalau kita sudah menjadi domba-dombanya. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadi domba-domba yang taat, saudara, yang dengar-dengaran akan suara gembala kita. Biarlah renungan firman Tuhan pagi ini menguatkan kita untuk mengawali hari ini dengan penuh sukacita. Amin.